Hmm. Jadi bisa dibilang bahwa Mbak Cassandra tolong lengkapi, memaknai catatan harian ini bahwa bisa dibilang dia mencurahkan hatinya dalam diary itu bahwa dia memaknai hidupnya sebagai anak yang selalu diolok-olok, anak yang selalu diledek. Dalam bentuk bully tadi? Dalam bentuk bully atau perundungan, dan itu menjadi catatan ingatan dia. Betul. Sampai usia saat ini. Dan itulah alasannya mengapa harus dilibatkan psikolog forensik dalam hal ini untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Baik dari sisi keterangan teman-temannya, orang tuanya, fakta-fakta yang ada, tulisan-tulisan tangannya. Karena kita bisa melihat anak ini cerdas secara intelektual. Tetapi belum tentu cerdas secara emosional. Menulis catatan harian dalam bahasa Inggris itu gak gampang loh. Betul, dan detail. Ya. Lalu kemudian cerdas secara sosial, cerdas secara spiritual, kita belum tahu. Nah itu yang harus kita periksa. Nah yang apalagi dengan adanya pengalaman-pengalaman masa lalu, rekaman-rekaman yang dia simpan. Terutama ada kejadian bully di masa lalu. Jadi ini kita harus betul-betul membedakan faktor penyebab utama, faktor penyebab penyerta, faktor pemicu yang memicu kenapa dia lakukan sekarang, kenapa tidak dulu. Dan kembali lagi ada bukti-bukti tadi bahwa ada tulisan, ada perencanaan, ada persiapan yang sangat matang bahwa mungkin dia belajar bagaimana cara melakukan. Nah ini yang justru harus diperiksa secara forensik. Mungkin gak sih anak di bawah umur, berapa umurnya 17 tahun? 17. Ya. Melakukan itu sendirian? Ya kenyataannya ini terjadi. Nah ini justru yang harus diperiksa apakah memang dia tidak ada interaksi dengan orang lain, apakah dia mendapatkan idenya murni dari internet, atau dari game, atau dari video, atau misalnya rekaman ini juga mesti diverifikasi. Kalau dari sisi psikologi forensik harus ada verifikasi terhadap segala temuan-temuan yang diperoleh. Jadi misalnya dari catatan, apakah di catatan tersebut dia ada ide dari orang lain, apakah dari kekerasan yang tadi misalnya, atau bullying tadi misalnya dicatat apakah murni dari teman-teman SMA 72 atau dari sebelumnya, apakah juga ada kekecewaan-kekecewaan terhadap keluarga, terhadap barangkali anggota keluarga yang lain yang ikut menjadi faktor memicu sampai pada hari itu dia datang dengan semua perencanaan yang sudah matang. Nah ini yang justru harus dibuktikan. Apalagi gini Mbak Cassandra, bukankah anak di bawah umur itu bagaimanapun juga disebut di bawah umur karena ia masih memiliki situasi di mana masih labil, belum bisa memutuskan sendiri. Apa wajar anak di bawah umur ini mampu merencanakan, membeli bahan-bahan kimia atau yang mampu meledakkan itu seorang diri tanpa ada mentoring. Katakan belajar dari social media, dari global platform. Tapi apakah itu mungkin? Tanpa orang dewasa atau komunitas sekecil apapun itu yang memberikan dia semacam mentoring. Jawaban saya yang pertama adalah pasti dilengkapi oleh kapasitas intelijensi yang karena anak ini pasti cerdas. Cerdas. Lalu kemudian di zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk mengakses informasi-informasi, muatan-muatan, ide-ide, dan persoalannya adalah ketika ada kebencian yang dari masa lalu bertumpuk-tumpuk, yang tidak terselesaikan dan anak ini sendiri juga tidak punya ruang untuk menyampaikan. Tapi kembali lagi semua ini kan harus dibuktikan dalam sebuah pemeriksaan. Segala dugaan memang harus ada pembuktian pemeriksaan untuk segala proses dugaan, hukum. Tapi Mbak Cassandra buat saya dan pasti bagi banyak orang tua yang di sini, ini harus betul-betul diselidiki sampai akarnya. Betul. Karena kita tidak ingin ini harus menjadi peristiwa pertama. Jangan ada peristiwa lainnya. Pasti orang sangat marah dengan anak ini. Pasti marah, mengutuk mungkin. Tapi kalau kita mendengar cerita tentang anak ini, wow. Si pelaku ini adalah sesungguhnya korban dari kita semua, orang-orang dewasa, keluarga, para pendidik dan lain sebagainya. Jadi selain ada proses hukum, ada baiknya kita juga merefleksikan peristiwa ini sebagai satu pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia.